Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh melampaui tahun 2014, boleh merayakan Natal, tutup tahun dan membuka tahun baru. Sekarang kami mulai menapaki tahun yang baru ini 2015. Terima kasih apabila kami semua bisa beribadah, tandanya kasih setiamu terhadap kami. Untuk itulah kami mengucap syukur. Biarlah di awal bulan ini, awal tahun ini, firman-Mu akan memberi kami sanggup, memberi kami bekal untuk hidup lebih baik, untuk membangun persekutuan, komunitas lebih baik, sehingga kami boleh bersekutu juga dengan baik, dan boleh bersaksi dengan baik dan benar, dan boleh melayani bersama. Terima kasih Bapa. Untuk itu kiranya Engkau berkenan memakai dan mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Shalom. Temanya tidak lagi sendiri. Mari kita membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya ulangi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sejauh ini pembacaan, berbagi orang mendengar firman Allah, merenungkan terlebih yang melakukannya. Pada waktu saya menerima tema ini, saya bertanya-tanya, kok tidak ada hubungannya dengan tahun baru begitu ya. Lalu saya coba telepon, ini keliru apa benar gitu ya. Dan waktu saya baca ayatnya, ini Kejadian pasal 1 apa Kejadian pasal 2, saya telepon lagi, saya tanya lagi. Dan anehnya, benar Pak, pasal 2. Waktu saya baca ini kan ayat tentang perkawinan, tentang keluarga. Tapi setelah dijelaskan saya mengerti, ternyata ini berkaitan dengan tema yang besar ditulis di sini. Ya, berkomunitas. Menjadi gereja yang berkomunitas, BBM naik makin baik ini. Ya. Bersekutu makin baik, bersaksi makin berani, makin luas, ya, dan melayani. Nah, setelah dijelaskan itu saya mengerti, oh, tidak salah. Memang untuk membuka tahun yang baru ini, mereka ingin konsisten dengan tema ini, berkomunitas. Berkomunitas singkatnya adalah bermasyarakat, berlingkungan dengan benar dan baik,
Dan memang kita bisa belajar dari Adam dan Hawa. Perlu saya jelaskan di sini bahwa yang dimaksud Taman Eden yang ditaruh di Firdaus itu belumlah surga. Itu adalah tempat yang sekarang sedang bergejolak dan banyak perang justru, yaitu di daerah Iran dan Irak, saudara. Kalau tidak percaya nanti bisa dibaca ayatnya, misalnya Kejadian 2 ayat 14. Di situ ada sungai Efrat dan Tigris. Kalau kita melihat sungai Efrat dan Tigris, itulah Irak dan Iran sekarang ini. Tepatnya adalah tempat di mana Saddam Hussein hidup dan memerintah. Itu sebabnya saudara, kalau melihat CNN beberapa waktu lalu tentang Saddam Hussein, di taman yang juga disebut Eden didirikan patungnya Saddam Hussein. Tetapi begitu jatuh pemerintahannya, maka patung itu diikat pakai tali yang kuat lalu ditarik traktor, dihancurkan. Nah, taman itu disebut Eden karena diperkirakan dulu Firdaus, Taman Edennya itu di situ, saudara. Jadi Taman Eden ini belum surga, itu baru gambaran. Nah, lalu karena dosanya maka Adam dan Hawa diusir dari situ, dan Tuhan berfirman akan menjadi tandus. Sekarang bukan hanya tandus tetapi banyak peperangan dan gejolak. Nah, oleh karena itu wajar meskipun indah Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa ini, namun masih ada rasa kesepian rupanya. Pada waktu Adam ini jalan-jalan di taman yang indah, memberi nama-nama binatang, makhluk-makhluk itu, dia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, kok yang seperti aku nggak ada ya? Monyet ada temannya, gajah ada temannya, ya. Yang seperti aku kok nggak ada. Ada rasa kesepian. Kalau di surga yang beneran tidak ada rasa sedih, rasa kesepian tidak ada. Tapi yang saya senang dari Adam dan Hawa ini adalah bahwa Allah itu tahu akan kebutuhan manusia. Dan yang menarik, kata Adam tidak lagi disebut di sini, tetapi manusia, manusia, manusia. Artinya apa? Bahwa prinsip ini berlaku bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepada Adam saja. Yang pertama kita perlu tahu. Yang kedua, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, inilah tema kita, berkomunitas. Dalam bahasa sehari-hari, kalau saya boleh pakai bahasa Jawa, dikapak-kapakke. Wong iku ora iso urip dhewe. Setuju? Dikapak-kapakke, wong iku ora iso urip dhewe, ya. Manusia itu bagaimana juga tidak bisa hidup sendiri. Bukan saja tidak bisa hidup sendiri, tapi tidak bisa bahagia sendiri. Manusia membutuhkan sesamanya. Saya memberi contoh. Adam di sini butuh Hawa, lalu suami butuh istri. Itu sebabnya saya menikah Maria Susilowati, orang Jepara. Saudara, presiden butuh rakyatnya, betul? Kalau kita memperhatikan kata sambutan dari Jokowi misalnya, saya ini kan pilihan rakyat, gitu ya, saudara. Jadi tidak bisa presiden ada ujuk-ujuk begitu, ya, saudara, ya, tanpa rakyat. Itu. Kemudian Jokowi butuh Ahok, Ahok juga butuh Jokowi, karena apa? Keras. Nah, diimbangi oleh orang yang lemah lembut, kejawen. Monggo nun sewu, ya, blusukan. Nah, ini cocok. Lalu bagi tugas, ya, karena Ahok ini lain warna kulitnya, sudahlah kamu kerja di kantor aja, biar aku yang blusukan. Ini satu hal yang luar biasa. Ahok butuh Jokowi, Jokowi butuh Ahok. Ya, ini contoh, ya. Contoh yang lain lagi. Kalau menghadapi peristiwa, misalnya seperti tsunami, tanah longsor, banjir, dan baru-baru ini adalah bencana Air Asia yang tenggelam, dan bencana-bencana lainnya. Dan Indonesia ini banyak bencana. Sekarang ini yang lagi batuk adalah Tangkuban Perahu.
Kok aneh ya, batuk satu batuk semua saudara ya. Nah ini bencana-bencana membutuhkan kerjasama komunitas. Bos betapa kayanya perlu karyawan, setuju? Coba saudara bayangkan kalau orang Jepara ini kaya semua, kira-kira bisa bikin hotel, bisa bikin restoran enggak? Saya dihubungi, Pak Andreas, saya mau buka restoran. Bapak mau jadi tukang parkir saya? Loh saya sendiri kaya kok. Oh ya sudah Pak, lalu cari orang lain. Seorang nyonya, pinter masak. Saya dengar ibu juara masak ya. Mau jadi tukang masak restoran saya? Enggak sudi Pak, enggak sudi. Kalau semua orang kaya di Jepara ini, saudara tidak bisa membangun restoran, setuju? Tidak dapat tukang kayu, tidak dapat tukang cuci piring. Dengan kata lain, saudara membutuhkan mereka, mereka membutuhkan saudara. Makanya ojo urip dewe-dewe, gitu loh maksudnya. Tema ini sederhananya itu begitu. Bar, yuk kita pulang. Intinya itu, saudara. Ya, pentingnya berkomunitas. Itu. Bahkan selebritis yang sudah cantik, ganteng, terkenal, populer sekalipun dan kaya raya, tidak bahagia. Banyak yang bunuh diri, kena narkoba, dipenjara dan sebagainya, kesepian sehingga kawin cerai. Kalau tidak ada penonton. Saya punya teman pianis, istrinya orang Jepang. Dan kalau Soeharto, presiden kita dulu itu datang ke Jepang, yang namanya saudara Edwin ini selalu dipanggil untuk main piano di depan presiden. Dia baru disebut namanya, berdiri itu orang sudah kasih aplaus, tepuk tangan. Tepuk tangan. Lalu begitu dia selesai performance mau duduk, orang teriak lagi gitu. Wah, bangganya setengah mati saudara. Menikah dengan orang Jepang, lalu balik ke Indonesia. Saya pernah menyaksikan bagaimana dia main piano, tapi saya kaget. Sementara dia main piano, semaput saudara, tiba-tiba semaput. Lalu saya sempatkan mengunjungi. Loh, kenapa kok kamu main piano bagus-bagus, semaput? Saya stres, saya frustrasi Pak. Frustrasi bukan? Saya itu kalau di Jepang populer, baru sebut nama, ya, orang kasih aplaus. Di Indonesia saya main bagusnya kayak apa? Nggak ada yang ngeploi, nggak dikeploi. Hanya karena itu saudara, semaput. Dan maaf, tidak lama kemudian konon dia bunuh diri. Jadi apa artinya pinter main piano gitu. Juga apa artinya saya pinter khotbah tapi tidak ada yang mau dengar. Nah, sama saja saya khotbah di kamar mandi loh, saudara. Jadi manusia ora iso urip dewe-dewe, dan manusia tidak bahagia kalau hidup sendiri. Itu sebenarnya firman Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini temanya. Yang ketiga, bahwa manusia memang tidak harus menikah. Saya harus imbangi dengan ini, karena di antara kita ada yang memang pilih tidak menikah. Dikenalke, dijodohke, moh, itu saudara ya. Mari kita membaca Matius 19 ayat 12. Matius 19 untuk menjawab pertanyaan apakah semua orang harus menikah Pak kalau begitu. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Kemudian dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saya yakin saudara bisa mengerti maksudnya. Ada orang yang memang tidak menikah, tidak kawin. Di sini diberi contoh ada 3 alternatif orang tidak kawin.
Pertama, dari sononya memang begitu. Entah onderdilnya lain, sampai ada yang operasi, pernah dengar ya? Ya? Atau ada kelainan jiwa, jadi nampaknya perempuan pada laki-laki dan sebaliknya, dari sononya. Lalu yang kedua adalah dibikin tidak kawin oleh orang lain. Nah ini kalau zaman Kaisar Puji itu dikebiri, penggawa-penggawanya itu dikebiri. Jadi dibikin tidak kawin oleh kaisar. Gitu. Pernah nonton film Puji, ya, The Last Emperor, ya, kaisar terakhir Cina, saudara. Terutama yang jaga harem, tahu harem? Itu asrama selir-selirnya itu. Itu satpamnya itu dikebiri, saudara. Nah pertanyaannya mungkin, kok mau? Karena orang yang dikebiri dianggap warga bangsawan, bangga dong. Lalu mereka disebut abdi dalam, bangga. Dan keluarganya ini, familinya dijamin kehidupannya. Sehingga ada orang yang mau dikebiri. Dan ada gudang khusus, maaf, untuk menyimpan anunya itu, disimpan, saudara. Mungkin kasih nama supaya tidak keliru gitu mungkin ya, saudara. Nah, betul, saya nonton filmnya dan itu betul kisah nyata, saudara ya. Nah, tapi ada orang yang memang mau jadi abdi dalam karena apa? Ketaatannya itu. Contoh itu di Solo, Jogja itu punya abdi dalam. Berapa tahun lalu waktu ditanya wartawan digaji berapa toh kamu kok mau pakai pakaian kuno, bawa tombak gitu saudara, jalan alon gitu ya, lalu ngepel ini keraton, ngresiki kereta gitu saudara ya. Gajinya 6.000. Sudah gitu kalau menghadap sultan itu harus jongkok dan mundur, jalannya mundur gitu saudara. Pasti saudara yang juragan mebel di Jepara ini ngapain gitu, cuma 6.000 melakukannya mundur jongkok, nggak usah, aku numpak motor gitu kata saudara ya. Tapi mengapa ada yang mau? Bangga, abdi dalam. Nah, jadi ada orang yang tidak kawin karena dikebiri. Tapi ada yang dikebiri secara psikis, secara batin. Siapa yang ngebiri? Pertama orang tuanya. Asal duwe pacar itu orang tuanya terlalu cerewet. Wah, iku anake sapa? Duwe loro ayan apa ora? Sugih apa ora? Dan sebagainya. Di kerjaan pora, akhirnya enggak jadi gitu saudara ya. Enggak jadi gitu. Atau yang mengebiri secara batin itu ya playboy atau playgirl sendiri. Sehingga akhirnya, ini soalnya pengalaman saya kalau ngonsel orang itu ada yang malah marah-marah, cantik pegawai bank, konseling marah-marah. Semua laki-laki hidung belang, kaget enggak saudara? Datang konseling tiba-tiba ngamuk sama saya. Semua laki-laki jahat, hidung belang semua. Tak pelototi gini, lihat hidung saya, belang enggak hidung saya? Oh maaf, maksud saya bukan bapak. Loh, kenapa kamu sampai marah begini? Bukan hanya itu. Di depan saya dia sesumbar, saya tidak akan kawin Pak, tapi saya akan balas mempermainkan pria-pria. Karena apa? Dia dipermainkan banyak pria. Jadi akhirnya saya pilih tidak kawin, saudara. Saya ketemu lagi pemudi cantik juga, teman saya cantik-cantik loh saudara. Ya. Dia ngurusi travel, saudara. Cantik gitu, tapi kelihatan sudah cukup umur. Lalu saya iseng-iseng tanya, ya, kok tidak menikah? Saya tanya, kenapa kamu tidak menikah? Apa bahagia tuh Pak menikah? Loh, banyak orang ingin menikah, kamu malah tidak menikah. Enggak, aku tidak mau menikah. Aku takut nanti kalau punya suami seperti papa saya. Loh, siapa yang ngebiri? Papahnya. Main pukul, moro tangan, nek entek duit mau ngomoro tua. Itu saudara. Ya akhirnya tidak bahagia, lebih baik saya tidak kawin. Ini alternatif yang kedua. Dan yang ketiga ini yang positif, mau jadi bruder, mau jadi pastor, mau jadi pendeta, mau jadi suster demi kerajaan surga, demi karir
memang untuk pelayanan, saudara. Nah, jadi memang dijawab tidak semua orang harus menikah. Jadi yang tidak menikah jangan tersinggung, berbahagialah kamu, terhibur pagi ini. Ya. Nah, tetapi firman Tuhan tetap berlaku bagi manusia. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Ini sudah hakikatnya begitu. Sehingga Allah memberi Adam itu Hawa. Begitu. Nah, kalau tidak menikah, ya harus ini jawabnya, berkomunitas. Jangan sendiri main piano sendiri, iso masak entek ke dewe gitu, saudara. Saudara, nanti bisa kesepian, bisa bunuh diri, saudara ya. Ini, jadi manusia memang tidak harus menikah, tetapi manusia harus berkomunitas. Baik itu dalam keluarganya, baik itu dalam gereja, juga di dalam masyarakat. Nah, saya mau memberi contoh pentingnya berkomunitas. Dulu saya pernah punya tetangga. Kalau anak saya ingin bermain dengan anaknya itu dilarang. Pembantunya dipesan, jangan ajak anak saya bergaul sama anak tetangga. Termasuk anaknya Pak Andreas. Kenapa sih orang ini? Setelah dia pulang dari Amerika. Lah orang Amerika itu kan ramah tamah dalam hal ini, hospitality. Dia disambut di sana oleh keluarga-keluarga asing dengan baik. Setelah balik ke Semarang, dia baru ngomong sama saya, Pak Andreas, saya baru tahu apa artinya hospitality, apa artinya keramah tamahan, apa artinya baik dengan tetangga. Saya malu, Pak, dan sekarang saya berubah. Nah, waktu saya tanya, kenapa kok kamu hidupmu begitu sama tetangga? Mamah saya, nah ini pesan sama orang tua ini ya. Mamah saya pesan, kowe dadi wong ojo ganggu tonggomu, tapi ojo gelem diganggu. Itu ajarannya mamahnya. Lah saya batin. Ini kalau tetangganya pinjem linggis, pinjem tang tidak dikasih, saudara. Dia juga tidak mau pinjem. Nek omahe kobong piye? Dia pas pergi rumahnya terbakar. Siapa yang nolong? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Biarkan aja, saya pinjem tang aja tidak dikasih kok. Betul? Ini pentingnya. Saya mau beri satu kesaksian. Waktu saya baru pindah di kampung yang baru, agamanya ya campur-campur, levelnya juga level atas, level bawah, saudara. Saya itu diikutkan RT yang ke bawah. Bukan RT yang ke atas, RT yang ke bawah. Ya tidak apa-apa. Rapat RT saya ikut. Waktu saya ikut rapat RT-nya lagi rame, saudara ya. Lagi rame soal apa? Kasak kusuk, kasak kusuk. Lalu ketua RT-nya tanya, ada apa toh ini? Saya mau lapor, Pak. Kampung kita ini setiap pagi kok diganggu. Ada paket, kiriman paket. Kresek hitam. Saya sudah mulai mikir, kira-kira isinya apa ini? Lah apa isinya? Maaf Pak, isinya kotoran orang. Lah yang naruh siapa? Anjing. Anjing. Lah waktu satu orang ngomong begitu, yang lain juga angkat tangan. Loh kamu ngalami begitu? Saya ya iya setiap pagi dapat kiriman begitu. Wah kurang ajar, siapa ini gitu ya? Nah. Akhirnya ada yang nyeletuk ngomong, Pak, enggak usah bingung-bingung cari orangnya siapa yang punya anjing itu. Saya tahu, Pak. Orangnya ada di sini. Wah, saya malah tidak enak lagi nih. Nah, akhirnya orang itu dengan malu mengatakan, iya, memang itu anjing saya. Lah, mengapa sampai begitu? Jawabnya apa? Kami keluarga miskin. Ibu saya janda dan saya 2 anak harus kerja keras dan kami tidak punya WC. Oh, tidak punya WC, saudara. Lah waktu ngomong WC saya asosiasi saya kan gampang, tidak usah WC, jumbleng. Tahu jumbleng ya? Ya bikin
Jembangan kasih lubang sudah gitu. Nah, lalu mulai ada yang usul, mbok ya bikin jumbleng kalau ndak punya. Jawabnya apa? Saya tidak punya linggis. Linggis. Sedangkan tanah di sini keras. Lho rak duwe linggis ya nyileh tanggane to gitu. Ini rapat RT isinya gitu. Jawabnya apa? Sudah, saya sudah pinjam linggis tetangga saya. Tapi karena tanahnya padas keras, belum selesai sudah diminta balik sama yang punya. Aduh. Ya saya waktu itu duduk di belakang, ini rapat RT sini kayak gini ya. Apa yang kita harus lakukan itu? Akhirnya saya mulai bicara. Beginilah. Kita semua kan ingin kampung kita bersih toh. Iya. Mengapa kita tidak kerja bakti aja lah? Ayo, yang punya linggis kerja bakti, yang punya cangkul. Satu hari, ayo kita gotong royong. Saya akan membantu semen, saya akan membantu batu merah. Ayo, yang lain tenaga, yang lain alat-alat. Oh enggak, setuju. Setuju saudara. Akhirnya karena saya dorong begitu, yang lain nyumbang ini, yang lain tenaganya gitu saudara. Lalu mereka kerja bakti. Enggak sampai satu hari dia punya WC saudara. Sekarang paket itu sudah tidak ada saudara. Ini salah satu contoh berkomunitas. Dan akhirnya mereka respect kepada saya. Dan mereka saya tahu Kristen, hamba Tuhan. Bahkan ada ketua RW-nya ngomongin saya begini, Pak Andreas, kalau mau mendirikan gereja di sini, kami lindungi, kami izinkan. Loh, saya malah enggak mendirikan gereja, malah diizinkan. Lalu yang aneh lagi saudara, halal bihalal, saya disuruh khotbah. 17-an saya suruh khotbah, itu saudara, di kampung itu. Lucu, sebelum selamatan, ini mahasiswa IAIN atau ustadz membaca dulu Al-Quran. Wah, dawane rak karuan saudara ya. Kan pakai lagu itu, kalau membaca Al-Quran kan pakai lagu panjang. Setelah itu terjemahannya dari bahasa Arab diterjemahkan. Dawa meneh saudara. Monggo sekarang persilahkan Pak Andreas khotbah. Lah aku khotbah dasarnya Al-Quran saudara. Untung saya sudah siap di rumah, saya bawa Injil. Ya terima kasih. Indah sekali kampung ini, begitu ya pendahuluan sebagainya, kita bisa halal bihalal bersama. Dan halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Arab pun tidak ada. Lalu saya khotbah, saudara. Demikian juga 17-an rapat RT lagi. Saya dengar dulu. Pemuda-pemudi mulai protes. Ah, bosen ya. Selalu acaranya kok lomba, kemudian dangdutan, lalu nyanyi, lalu gini gitu, nari gitu. Buat acara yang lain, lalu mereka diskusi. Acara apa? Ayo usul apa gini-gini. Saya nguping gitu. Setelah mereka kehabisan akal, saya angkat tangan. Boleh saya usul kalau ingin acara yang lain? Apa Pak? Puter film. Wah, apa rak larang Pak? Apa bisa nyewa proyektor piro anu gini. Saya tanya, bisa enggak nggalang dana 250.000? Bisa enggak? Loh kalau semua segitu ya bisa. Padahal dalam hati aku gratis pun tak layani. Tahu saudara? Ya. Bisa Pak. Film apa Pak? Film Yayasan Kristopirus. Lah itu isinya film apa? Film narkoba. Jerat maut. Saya tahu Kristopirus Yayasan Kristen. Tapi untuk umum kami pilihkan judul yang umum. Oh tidak apa-apa, bagus gitu. Akhirnya setuju, Kristopirus bisa putar film. Akhirnya yang nonton bukan hanya RT saya, RT lain iri. Lah kok cuma diputar di sini saja, buat tempat saya juga, gitu saudara. Nah inilah pentingnya berkomunitas. Mendirikan gereja diizinkan, putar film diizinkan, bahkan saya bisa berkhotbah di tengah-tengah mereka. Penting berkomunitas. Ini prinsip jangan sendiri ya. Bahkan kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 itu lingkungan. Kita disuruh mengelola lingkungan juga.
Nah, pelajaran yang keempat, saudara, kunci hidup harmonis dalam masyarakat berkomunitas itu apa? Kalau kita membaca di sini ada kata-kata yang penting, saudara. Allah memberi Adam ini, disebut manusia, jodoh yang sepadan. Untuk hidup harmonis, kata kuncinya bukan kesamaan justru. Kata kunci hidup harmonis adalah perbedaan. Karena kalau sama rukun ya biasa toh. Tahu saudara? Yang disebut toleransi harmonis itu justru kata kuncinya berbeda tetapi serasi. Saudara mengenal musik yang ditiup seperti jagung namanya apa? Harmonika. Mengapa disebut harmonika? Karena kata akarnya sama dengan harmonius, harmoni. Artinya kalau harmonika ini kita tiup, dia keluar nada do, mi, sol, do, betul? Kalau kita hirup, keluar nada apa? Musik. Ya. Re, sol, si, fa. Tahu saudara? Berbeda. Re, sol, si, fa. Kayak sini, do, mi, sol, do. Berbeda. Tapi enggak apa-apa kalau enggak fals. Kalau enggak fals. Itu yang dimaksud kata sepadan itu harmoni. Orang Jawa punya filsafat lain yang serupa, koyok tumbuh oleh tutup. Nah itu harmonis. Tumbuh sama tutup itu lebar mana? Lebar tutup. Lalu biasanya tebal tutupnya apa tumbuhnya? Tutupnya apa tumbuhnya yang lebih tebal? Tumbuh. Ya saudara tahu. Jadi berbeda toh? Yang satu tipis, yang satu tebal, yang satu kecil, yang satu besar. Betul? Tapi orang Jawa menggambarkan orang harmonis yang rukun itu koyok tumbuh oleh tutup. Klap. Kayak sekrup untuk baut. Gitu saudara. Ya. Ya, mur baut gitu saudara. Itu. Nah kalau baut semua piye ngencengin gitu saudara ya. Kalau skrup semua, emur semua. Nah, disinilah. Oleh karena itu, saya pesan berkomunitas jangan takut perbedaan. Yang harus kita jaga adalah bagaimana hidup bertoleransi, beradaptasi tanpa kompromi. Nah, ini yang memang tidak mudah. Bagaimana bisa bertoleransi, beradaptasi tanpa kompromi. Tapi saya sudah memberi contoh tadi, saudara. Saya bahkan pernah menginjil pribadi di Kauman. Langsung saya ketuk pintu, saya masuk, saya penginjilan. Dan keluar dengan selamat, tidak diapa-apakan dan mereka mau mendengar saya. Sudah saya coba. Saudara. Tergantung bagaimana cara kita berkomunitas, saudara. Paulus Hartono yang mendirikan MDS Sinode ini, dia bahkan bisa bersama orang-orang ruki kerjasama, ya, melayani Aceh yang kena tsunami. Sampai panglimanya mereka itu menangis. Lalu Paulus Hartono nyelelek malah. Kok tadi waktu sambutan Bapak menangis? Kenapa? Enggak tahu. Kok seperti ada kuasa lain membuat saya terharu dan tidak tahan. Sehingga melalui kerjasama berkomunitas seperti ini, akhirnya Paulus Hartono di Kudus ini terkenal pendeta yang berekumene, bermasyarakat, berkomunitas baik. Sehingga kalau ada isu gereja mau dibakar, mau diganggu dan sebagainya, lewat beliau bisa dibatalkan. Hebat enggak, saudara? Dan yang terakhir saya terharu itu, dia menunjukkan fotonya, slide-nya. Salah satu panglima yang membunuh orang di Ambon, Maluku, saudara. Dikunjungi Paulus Hartono, tidak takut. Dikunjungi, ternyata rumahnya itu triplex, reot, dan dia buta. Nah, tidak tahu kok jadi buta itu karena apa, saudara. Sehingga Paulus Hartono ini jatuh belas kasihan. Ini membunuh orang,
ternyata pulang buta, rumahnya tripleks reot. Dia memberkahkan diri. Terus terang, sebagai orang Kristen, tapi kami terbeban untuk membantu membongkar rumah Bapak supaya jadi baik. Nangis saudara, rumahnya jadi bagus. Nangis saudara. Karena itu kita perlu berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya melalui beliau-beliau seperti Jokowi, Ahok dan sebagainya ini, Bhinneka Tunggal Ika ditegakkan kembali, Pancasila ditegakkan kembali. Amin. Meskipun kita tidak berpolitik aktif, paling sedikit kita berdoa syafaat dan menjadi contoh di kampung, di lingkungan di mana kita berada. Nah, itu kata kuncinya, perbedaan justru, tapi harmonis. Yang terakhir, dalam konteks keluarga, berkomunitas tadi kan luas ya. Nah, dalam konteks berkeluarga kita belajar dari Adam dan Hawa ini harus ada rasa saling memiliki. Sangat menarik kalau kita perhatikan, Allah menciptakan segala sesuatu cukup dengan sabda. Tumbuh-tumbuhan, binatang cukup dengan sabda. Lalu Allah menciptakan Adam dari apa? Tanah liat. Berarti kalau Allah mau bikin Hawa dari tanah liat, bisa enggak? Bisa. Tapi aneh, mengapa Allah enggak lakukan itu? Allah melakukan operasi yang pertama kali tanpa obat bius. Adam dibikin tidur, tulang rusuknya diambil. Ajaib saudara, tumbuh daging dan jadi wanita cantik namanya Hawa. Nah pertanyaannya, mengapa Allah yang Maha Kuasa bisa menciptakan tanpa bahan? Tapi kali ini menciptakan pasangannya Adam kok diambil dari tubuhnya Adam. Lalu Adam tentunya seneng tapi kaget juga waktu ditemukan ini loh jodohmu gitu ya. Sehingga Adam itu saking senengnya dia teriak, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah kalau tidak kan, apa ini lempungku? Enggak saudara. Adam teriak, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya apa? Adam memiliki Hawa, dan Hawa sadar merupakan bagian dari tubuhnya Adam. Artinya apa? Untuk hidup harmonis, apalagi dalam hubungan suami istri, harus sadar bahwa kita saling memiliki. Saya mau jabarkan apa sih pentingnya rasa saling memiliki. Pertama, kalau kita punya rasa saling memiliki, kita punya rasa bangga. Saya bangga dengan istri saya. Pak Andreas tuh keliling kemana-mana kok orang nggawa londo, kok nggawane wong Jepara, cilik. Ya ben dah. Jawab saya kan gitu santai, ya ben dah. Saudara. Meskipun kecil orang Jepara, saya bangga, itu pilihan saya, itu istri saya. Meh apa? Gelem ijol-ijolan, aku mau. Yang kedua, rasa memiliki itu saling melengkapi dan saling membela. Ojo macem-macem karo nyanyaku, ojo macem-macem karo mobilku, sampai mbok cokrek, awas. Tahu saudara, orang kalau punya rasa memiliki itu elek apik dibela, dilus-lus. Mobil kuno ngono rak mbok dol, ben saya antik, saya apik. Ya. Sehingga hasilnya apa saudara? Lestari, lestari. Itu sebabnya kalau saudara tidak ingin cerai, tidak ingin selingkuh. Saya tahu di Jepara beberapa selingkuh. Kalau saudara ingin awet tidak selingkuh, perhatikan kata-kata ini. Nikahilah orang yang saudara cintai, dan cintailah orang yang saudara nikahi. Itu karena punya apa? Rasa memiliki, bangga, membela, dan akhirnya lestari. Kemudian jujur Adam dan Hawa, suami istri, ada pembagian otoritas dan prioritas. Ia disebut perempuan
karena keluar dari laki-laki. Siapa yang lebih tahu Eden dan Firdaus? Siapa yang lebih dulu tahu? Adam. Sehingga saya bisa membayangkan begitu ada Hawa, pasti pekerjaan Adam pertama kali apa? Ngejak jalan-jalan, gitu ya. Yuk jalan-jalan, yuk Taman Eden. Iki sing gedhi gajah, aku sing jenengan gajah. Lah cilik ku semut itu, saya yang kasih nama. Gitu. Jak jalan-jalan. Bunga ini Rafflesia. Oh gitu saudara ya. Wah ini Adam memperkenalkan. Karena apa? Leader, dia lebih dulu. Itu artinya apa? Dalam keluarga istri tunduk kepada suami. Ini sudah dijatah, sudah dibagi seperti itu. Dan suami, karena rasa memiliki, kasihlah istrimu. Maka Amsal 5 ayat 18 ya, 15 sampai 18 berkata, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu loh. Kalau baca Alkitab hati-hati kalau ngantuk-ngantuk. Bersukacitalah dengan istri mudamu. Loh, ono ayat mas, bersukacitalah dengan istri mudamu. Oleh aku, oleh. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Itu artinya apa? Sampai kakek ninen koyok tumbuh leh tutup, rukun harmonis itu tadi. Pesek ora apa-apa dijeweri terus nanti mancung. Itu saudara ya. Ya itu saudara itu. Nikahilah orang yang saudara cintai dan cintailah orang yang saudara nikahi. Kemudian ada keterbukaan. Ayat yang terakhir 25 mengatakan keduanya telanjang tetapi tidak malu. Jawabnya ya jelas tepak orang sing nonton kok Pak. Bukan itu maksudnya. Dalam hubungan suami istri itu misterius. Saudara di gereja no, resleting buka sidik aja isin, betul? Isin, nemplek tembok. Nemplek tembok. Gitu. Tapi nek ngarepe bojone udah belajet. Tidak malu. Siapa suami pun? Wong liya. Kok ndak malu? Rahasianya apa? Lah cintai satu-satunya. Jawabnya kan gitu, Saudara. Ini menunjukkan apa? Di dalam kasih keharmonisan saudara ada keterbukaan. Andeng-andeng kecepit ketok. Apa neh panu kadas. Tahu saudara. Tapi ya jangan langsung dicerai. Pernah dengar tuh orang Korea atau Taiwan itu menuntut cerai istrinya dan dia menang karena apa? Ternyata operasi plastik. Hati-hati loh sekarang wanita cantik itu digerayangi irungnya janggutnya. Saudara. Sekarang banyak yang cantik karena operasi plastik. Lah dia menuntut karena loh, saya tuh jatuh cinta sama dia tuh karena cantik. Loh ternyata anakku kok eli-eli. Oh jebule kondangan operasi plastik, tuntut ke pengadilan, menang dia. Ya saudara, bukan seperti itu. Saudara. Terbuka. Jadi kalau operasi plastik sebelum diberkati sama Pak Charles ya pakai pakaian merah atau apa, saudara ngomong. Untukku palsu loh ya. Iki janggutku dhisik iku dawa, iki diketok. Keterbukaan, tahu saudara? Nah, mengapa gampang orang kawin 10 hari cerai? Ada ini. Farid Harja yang gemuk itu, burung itu saudara. 3 hari cerai. Mengapa bisa begitu? Tidak ada keterbukaan, hanya tertarik kulitnya saja, cantik, ganteng, ayu, sugih. Saudara, firman Tuhan ini kalau kita ikuti awet lestari rumah tangga saudara. Keduanya telanjang tetapi tidak malu. Sebagai penutup kesimpulan, dunia makin penuh dengan kejahatan, apa-apa makin mahal, ada banyak bencana dan peperangan, bahkan atas nama agama di Perancis, di Pakistan, di Sydney, saudara. Janganlah kita hidup egois. Kita saling membutuhkan, harus rukun dan living in harmony, baik dalam rumah tangga, gereja, termasuk menjaga hubungan antar bangsa dan suku serta agama. Saya sangat terkesan dengan peristiwa SJR ini. Satu hal yang saya belajar adalah tentang komunitas, tentang kebersamaan. Luar biasa,
Jepang bantu, Singapura bantu, Malaysia membantu, bahkan Rusia membantu, Korea membantu, Amerika membantu, gratis. Saya tidak mendengar mereka diskusi dulu, tak bantu ya tapi engkau balik ke duitku ya. Tidak ada diskusi gitu, tidak ada saudara. Mereka gayeng datang membantu. Dan bukan hanya itu, saya salut dengan komandan-komandan kita, Basarnas, TNI, Polri, Angkatan Laut. Ternyata mereka kalau mau itu bisa tegas, bisa bersama-sama, bisa mengorganisir dunia. Dan mereka taat, kalau bukan bagiannya saya tidak berani bicara. Hebat, tahu saudara, perhatikan itu bukan urusan saya, ini Basarnas. Nah setelah Basarnas ada alat canggih dan bisa menemukan black box atau ekor pesawat mau dinaikkan, dia pun tidak berani. Saya harus izin dulu dengan Muldoko, tahu saudara, dengan Panglima TNI. Luar biasa. Nah kalau dunia bisa begitu, majelis gereja bisa enggak? Komisi bisa enggak? Jemaat bisa enggak? Harus lebih bisa. Amin. Jangan takut perbedaan, tapi kita bisa berbineka, bermasyarakat, berkomunitas juga di dalam gereja dan keluarga kita. Ya, untuk menyambut tahun baru, boleh saya menyanyi satu lagu? Setelah itu saya harus pamit ke mana tahunan ya. Lagu ini ada di PPR. PPR ini nomor 433 ya. Tapi saya mau ceritakan dulu asal usul daripada lagu ini. Judulnya His Eye is on the Sparrow. Matanya, mata Tuhan itu memperhatikan burung pipit yang hanya dua duit seekor, dipelihara Tuhan. Latar belakang lagu ini digubah oleh orang yang namanya Sivila Martin, dan lagu ini ditulis tahun 1905. Itu berarti sudah 100 tahun lebih, sampai sekarang masih indah dan dinyanyikan saudara. Ini yang namanya himnal dan lagu klasik itu. Bobotnya luar biasa, 100 tahun masih. Nah bagaimana Sivila Martin ini menulis lagu ini? Dia terkesan waktu dia besuk, ada anggota jemaat namanya Doolittle, suami istri Mr. and Mrs. Doolittle. Dia terharu karena apa? Tuan Doolittle ini crooked, cacat. Sedangkan istrinya sakit lumpuh, berbaring di tempat tidur 20 tahun. Bayangkan, punya suami cacat, dia harus bed rest 20 tahun. Tetapi suami istri Doolittle ini bahagia, sukacita sebagai keluarga Kristen, suami istri Kristen, sehingga menarik perhatiannya Sivila Martin ini. Lalu tanya, rahasianya apa? Kamu ini cacat, suamimu lumpuh 20 tahun, kok bisa bahagia? Dia jawab gini, I believe that is eye on the sparrow. I know he knows and take care of me. Lalu muncullah lagu ini, His eye is on the sparrow. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart, sakitnya di sini, be lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion. Saya terharu lagu ini. Kalau Yesus itu bagian kita, mengapa kita sedih, takut menghadapi tahun 2015? Roma 8:32 berkata, Ia yang memberikan anak tunggalnya yang begitu mahal dari Natal dan Jumat Agung Paskah, masakan tidak memberikan yang lain? A constant friend is He,
His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. You want to know why I like to sing also, Pak Charles? I sing because I'm happy, I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Ayo kita nyanyi bersama. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let's stand up, berdiri. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Haleluya bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Sebetulnya saya mau mengajak nyanyi nomor 433, tapi karena waktu saya harus ketahunan, nyanyikanlah sendiri nanti di rumah. Ada di buku PPR kita. Jangan lupakan PPR 1, PPR 2, lagu klasik, lagu himnal yang sangat menjadi berkat, tidak kalah indahnya, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan memberitakan firman-Mu, menyanyi, memuji nama-Mu. Kalau ada yang cemas, khawatir berkomunitas di tahun 2015, biarlah kami ingat lagu ini. Kami ingat Matius 6:25 sampai 34, bahwa Allah yang mempedulikan bunga bakung, Allah yang mempedulikan pelihara burung, pasti pelihara aku juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.